Berikutnya nanti kita akan sama dengarkan bagaimana pandangan Bapak Benny Mulya, Pak Iben, tentang industri kreatif di Indonesia, khususnya nanti tadi tentang tren tekstil, DTG, fashion, apparel. Kepada Pak Benny selaku CEO di AG, kami persilakan. Silakan Pak Benny. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Benny Mulya. Saya biasanya lebih dikenal dengan apa ya? Praktisi digital. Nah, saya pengen testing nih. Saya pengen testing yang ada di sini seberapa jauh mengenal dunia tekstil and garment. Pak Dirman bisa ke depan. Ada gift buat yang bisa jawab. Saya lebih interaktif aja sih. Nanti kalau misalnya Pak Dirman nggak bisa, nanti saya lempar ke lain. Yang dimaksud dengan tekstil and garment apa? Bisa dijelaskan nggak? Kadang sering kebalik antara tekstil and garment gitu. Apa Pak? Ntar saya lempar ke Mas Tio. Nah dia kan main, tapi jangan nyontek dulu ya Mas, makanya saya panggil dulu supaya nggak lihat smartphone. Nanti pertanyaannya saya ganti. Kalau tekstil apa, definisi tekstil apa Mas? Pak Dirman. Apa ya tekstil ya? Tuh kan, banyak yang nggak tahu kan? Antara tekstil sama garment itu kadang-kadang sering kebalik gitu. Garment itu ini, kalau sepengetahuan saya, garment itu Gak apa-apa. Produk di bidang kain, tapi jumlah besar. Kurang tepat. Ya, mungkin Mas Tio bantu. Jadi ya kita mesti, mindset kita tuh mesti tahu dulu nih antara tekstil dan garment gitu. Jadi jangan kebalik-balik. Sebelum kita ngomong masalah teknologi apa yang terjadi di industri ini. Mas, ke depan Mas. Wah ini curang nih, pertanyaannya tak ganti ya. Ini masalahnya Mas Tio ini berhubungan dengan bahan dan yang sudah jadi apa, bisa disebutkan apa yang dimaksud dengan tekstil, apa yang dimaksud dengan garment. Silakan monggo Mas. Setahu saya Mas. Ya. Kalau tekstil kita lebih ke bahan-bahan yang woven ya. Jadi, Apa Mas? bahan-bahan yang woven. Itu spesifik, umumnya bahan-bahan dasar yang ya. Kain ya, Ya, kain. oke. Serat dari tenun ya. Ya, oke. Kalau karena ke bahan yang titik rajut ya. Salah, Mas. Pakaian yang bukan. Nah, kalau tekstil itu bahan-bahan dasar ya, woven, apa namanya, benang segala macam. Nah, kalau garment itu bahan jadinya. Oke, jadi garment itu ya itu kaosnya atau kemejanya atau apa, bahan yang jadinya. Oke, buat temen-temen jangan kebalik lagi nih. Mas, tak kasih hadiah Mas. Apa hadiah? Kalau gitu saya jawab. Garment. Jadi gitu ya, mesti tahu dulu setnya antara tekstil dan garment. Kadang Mas kerja di mana? Di garment, padahal dia main di tekstil gitu Pak Hendra. Jadi tekstil itu bahan dasarnya, kain, benang segala macam itu disebut dengan tekstil. Oh jadi tekstil itu bahannya, Bahan bakunya, kain segala macam. kalau garment sudah jadinya. Yes. Nah itu. Nyangkut dong gue. Lanjut. Jadi di 2025 ini apa ya? Nanti kedepannya adalah speed dan quality. Tadi Pak Play cerita tentang masalah percetakan. Ini ada hubungannya juga Pak dengan industrial digital printing gitu. Artinya Tren kedepannya speed and quality. speed and quality. Oh. Karena 2 bulan kemarin kan saya dari China tuh, dari Beijing, mengamati teknologi mereka segala macam. Mereka bilang tekstil itu akan dampaknya tuh ke speed and quality. Jadi kayak printer-printeran saat sekarang ini ada 1 head, 2 head segala macam ya. Nanti yang berhubungan dengan sublimasi itu akan single pass Mas Dedi. Jadi sekali jalan sifatnya kayak offset Pak Clay. Jadi dia headnya adalah statik, diam, tapi bahannya yang jalan. Bahannya yang jalan ya. Bahan yang jalan itu mengikuti offset seperti definisi offset, tapi berhubungan dengan digital.
produksinya juga makin cepat. Ketika kita ngomong produksi cepat, itu pasti bahan bakunya ditunjang dengan murah, produksinya akan lebih murah ke depannya gitu loh. Nah, berhubungan dengan apa ya, teman-teman, kalau saya kan praktisinya memang berawalnya dari DTG. Jadi DTG itu singkatan Direct to Garment. Direct to Garment dulu pada saya buat itu 2000 berapa ya? 2019 sorry. Sebelum COVID. Sebelum COVID ya. Iya, saat sekarang ini ditimpa dengan apa eranya teknologi DTF. DTF. DTF ya secara teknologi mereka berlomba-lomba secara speed tuh ya dengan 1 head, 2 head. Tapi teman-teman di sini ada yang belum kenal teknologi DTF belum? Pertanyaan saya. Pada sudah tahu kali ya, DTF itu Direct Transfer Film. Jadi sekarang itu untuk membuat kaos itu sangat mudah, jadi sifatnya hanya transfer. Jadi Seperti stiker lah gitu ya. seperti stiker, tapi itu untuk paus dan di press. Pertama di press segala macam, lalu dikasih powder, dipanaskan, lalu di press tempel. Beda dengan konsepnya DTG. Kalau DTG itu harus ada dasar overlaynya, jadi pakai treatment lalu dia bisa menyerap tinta putih. Ya, karena ada treatment itu tinta putih baru tinta warna, finishingnya itu di press. Nah, buat temen-temen juga kok ya, tapi kalau dari segi kemudahan DTF itu mudah dibanding DTG Pak Hendra. Kalau kita ngomongin masalah apa namanya cetak tekstilnya untuk produksi kaos gitu kan, DTF ini menjadi idola karena seiring waktu cepat segala macam. Tapi kalau secara kualitas itu masih bagus untuk ke DTG, Direct to Garment, karena si tinta itu nyerap ke kaos. Nah, kalau kita bicara industri sublimasi, itu adalah teknologi yang di screen printing itu ibaratnya discharge. Ada yang kenal discharge gak? Pasti tahu kan? Nah, teknologi screen printing itu nggak bakal bisa mendapatkan feels kayak ya ibaratnya kalau screen printing sablon manual Pak Hendra itu ada teknologi discharge, dia lembut banget. Nah itu definisinya tuh sama kayak sublim juga nyerap ke bahan, dan itu juga nggak bisa dilakukan oleh screen printing. Teknologi sublimasi itu memang harus ke bahan-bahan polyester, terus juga TC segala macam, tapi tidak bisa di katun. Sedangkan teknologi DTF itu bisa kemanapun tuh, bisa ke TC, bisa ke PE, jadi bisa all cross fabric dia bisa lakukan. Ya. Tapi ya secara feelsnya dari teknologi itu berbeda, antara DTG, DTF itu berbeda. Jadi saya pengen kasih tahu teman-teman ya, trennya ke depan adalah masalah speed and quality sih ke depannya. Itu yang saya terawang waktu kemarin 2 bulan saya ke China, mereka lebih ini head apa untuk speed sekian gitu. Jadi ada istilahnya kalau secara teknikal itu ada S3200, mereka lagi develop itu untuk berapa head, berapa banyak head. Speed printer pun makin cepat gitu. Yang saat sekarang ini 1 jam bisa berapa meter, sekarang bisa berapa ratus meter gitu. Jadi lebih ke speed sih Pak Hendra. Dunia digital printing ini pertumbuhannya memang sangat-sangat signifikan, growth-nya tinggi gitu. Double digit ya? Double digit. Apalagi mau punya tuh. Nah, apalagi semuanya kena Pak. Pemilu itu harusnya kecipratan dari percetakan juga mesti pasti growth juga ya Pak Clay ya. Dari kertas segala macam teman-teman juga pasti ada efeknya, pasti kenalah kerjaannya gitu. Nah, yang berhubungan dengan industrial kreatif, saya bawa sesuatu yang out of the box lah gitu. Mungkin teman-teman udah ada yang pernah tahu, ini adalah teknologi sublimasi. Printer sublimasi bisa dicetak di bahan plat. Ini bisa dilakukan. Aluminium tuh ya Pak? Iya. Ini sublimasi jadi diperas. Aluminium, pegangnya Pak. Oh.
Yang kedua, saya melakukan percobaan sublimasi ke kemasan. Tadi Pak Clay cerita kemasan, makanya saya bawa ini. Tapi ini biasanya dilakukan di rotokapur atau apa, tapi ini di digital sublimasi gitu. Flexible packaging biasanya. Ya, tapi ini bisa dilakukan dengan teknologi sublim. yes. Wow. Hati-hati tajam. Hati-hati tajam. Apalagi ya yang saya bawa ya? Ya kalau ini sih udah banyak lah ya. Ini lanyard Pak, tajam. bisa dilakukan dengan printer sublimasi juga. Dan sekarang juga pelaku-pelaku UMKM dengan printer kecil bisa memproduksi lanyard. Lanyard ini kalau dijual berapa ya? 8.000 atau 10.000 ya Pak? Garmen titik mulai dari 10.000 ya. Dari mulai 10.000 ya. Tapi dengan printer A4 kecil mereka bisa melakukan produksi ini yang nggak mesti printer yang gede gitu Pak Indra. Ini bisa mereka lakukan. Apa lagi saya bawa ya? Ya, tumbler ini juga sublimasi yang biasanya orang melakukan printing ini lewat UV printing atau silinder, ini bisa dilakukan dengan sublimasi. Jadi teman-teman yang punya printer sublimasi nggak berpikir secara ini harus diproduksi, maksudnya ke tekstil aja gitu. Nah, ini bisa diaplikasikan dengan bidang-bidang kreatif seperti yang saya bawa Kreatif ini. ya, Promosian ya. Paling itu yang saya pengen sampaikan. Jadi tidak terfokus sama kain yang mereka cetak dengan printer meter yang mungkin udah punya sublimasi segala macam, lebih ke tren kreatif. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Iben. Kasih plus buat Bapak Benny Mulya. Terima kasih. 3 narasumber sudah bicarakan tentang pandangan mereka, pendapat mereka tentang industri cetak atau printing outlook 2025 itu akan seperti apa. Tadi Pak Clay bicara bahwa ke depan itu persaingan sudah mulai sangat ketat, diperlukannya SDM yang berkualitas, ada istilah namanya skill up ya Pak ya, skill up, upskilling, skill up, di mana kita butuh SDM tentu untuk bisa mengimbangi teknologi yang terus berkembang. Nah selain itu juga bahwa Pak Clay juga cerita perlunya ada standarisasi tadi. Nah, tadi kita bicara galonnya tadi sebut, kita nggak tahu tuh ukuran galonnya yang maksud seperti apa. Kalau di luar kan 3 liter, 3,5 liter, ya emang di luar nggak berat ya. Yang sekarang tuh kalau nggak salah merek yang kecil tuh apa deh ya, yang kuning itu, nah itu sekitar 5 liter lah itu standarnya untuk keluarga ya, kecuali untuk industri jualan. Nah Pak Didi menyoroti perkembangan teknologi yang semakin kita sebut semakin genderless ya, atau customized dan terus berkembang. Nah, Spotwear menyatakan tentang bagaimana perkembangan digital printing khusus untuk sportwear apparel itu cukup menjanjikan dengan harga yang lumayan dan ada keberpihak pemerintah yang menarik ya, tadi ya local pride ya. Nah local pride ini yang bikin industri garment apparel itu cukup berkembang. Nah, jadi ada kalau mau kolaborasi tahun 2025 nanti ada berkolaborasilah di industri sport apparel. Kenapa? Karena pemerintah mensupport itu. Tetapi bukan hanya itu saja Pak, UMKM juga disupport ya dan sebagainya. Pak Denny juga menyoroti bagaimana 2025 itu ke depan adalah bicara tentang speed and quality. Speed and quality ditambah dengan industrial segment, di mana memang dari Cina sekarang itu bicara tentang industrial, jadi udah bicara lagi bukan lagi ngurusin yang kecil-kecil ya, tapi udah bicara spek industri. Waktu kita ke WIPEC kemarin juga udah bicara industrial ya, mereka menciptakan head dan sebagainya untuk industrial. Mereka bikin banner untuk industrial segment. Walaupun mesinnya kecil gitu ya, tapi udah segmen itu bisa bicara industrial, bicara speed and quality untuk long run. Nah, demikian paparan dari ini, selanjutnya kita akan diskusi. Satu lagi yang akan saya coba ceritakan review waktu packaging outlook kemarin, minggu lalu di JEXPO kemarin juga, bahwa packaging juga mengalami perkembangan yang cukup tinggi, bahkan ada beberapa, cuman eranya green itu sudah ada penurunan. Kalau antara plastik dengan paper, kalau lihat di iklan-iklan kan sudah eranya green ya, udah bicaranya ramah lingkungan, kemasan-kemasan yang
didominasi oleh plastik sudah mulai berkurang ke kertas. Kalau lihat iklan-iklan di TV, contohnya Ajinomoto segala macam, kemasannya sudah berganti sasetnya, bukan lagi saset plastik, tapi saset menggunakan kertas, lebih ramah lingkungan. Iklan-iklan di TV juga packaging yang sudah sulit didaur ulang sampai 1000 tahun, ratusan tahun, udah mulai digantikan dengan paper, kertas. Nah itu tren ke depan. Untuk mengurangi itu pun ada namanya sustainability, keberlangsungan dan juga ramah lingkungan, di mana desain-desain juga sudah mulai diperbaiki. Layer-layernya tidak lagi sedemikian banyak sehingga mengurangi sampah dan juga mulai lebih ergonomik, lebih ringan, lebih seksi lah, lebih simpel ya, ergonomik. Itu tren-tren yang berkembang yang diharapkan ke depan itu akan terjadi seperti itu.